Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada video kali ini, kami akan mencoba membuat sebuah API menggunakan GraphQL. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aufa Fawaz Arya Satya dengan NIM L01230030 dan rekan saya. Abdurrahman Rashid Santosa Putra dengan NIM L01230002. Jadi mungkin sebelum kita mulai menjelaskan mengenai API itu sendiri, saya akan menjelaskan mengenai konsepnya dulu. Jadi GraphQL ini adalah sebuah bahasa query atau query language untuk API dan sebuah runtime sisi server untuk mengeksekusi query tersebut menggunakan data yang sudah ada. Jadi simpelnya GraphQL ini adalah cara yang lebih efisien dan fleksibel bagi aplikasi klien seperti web atau mobile application untuk meminta data yang tepat dari server. Kemudian untuk pembanding mungkin kita akan bandingkan dengan RESTful API. Jadi jika RESTful API ini dia itu seperti apa ya? Si klien itu meminta request dengan cara yang sudah didefinisikan oleh si server. Jadi istilahnya yang bentuk request-nya itu cenderung statis. Sedangkan untuk GraphQL ini dia mungkin URL-nya cuma satu, tetapi dia lebih bisa lebih fleksibel karena si user ini dia request-nya menggunakan query. Jadi nanti dari query tersebut akan diparsing melalui server dan akan memberikan output sesuai dengan query yang diberikan oleh si klien. Jadi lebih fleksibel seperti itu. Kemudian karena kefleksibelan itu, kadang GraphQL ini cenderung dianggap lebih berat karena yaitu tadi dia harus parsing query-nya dulu di mana si server ini juga tidak tahu query-query apa yang akan diberikan oleh si user. Jadi mungkin akan terasa lebih berat dari sisi servernya. Sedangkan kalau yang RESTful tadi kan dia istilahnya sudah didefinisikan jadi statis. Misal dia si user pakai slash user maka yang dikembalikan ya data user. Jika slash user slash satu maka yang diberikan adalah user dengan ID satu gitu. Jadi kalau RESTful API itu seperti itu. Kalau GraphQL itu harus menggunakan query ya layaknya query di MySQL lah mirip-mirip seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Fawas. Oke, mungkin kita bisa mulai masuk ke bagian penjelasan kodenya ya. Jadi yang pertama-tama yaitu untuk yang paling atas import library. Nah, library-nya sendiri di sini UVcorn itu buat web server ASCII ya atau asynchronous server gateway interface. Nah, ini buat menjalankan aplikasi yang basisnya tuh asinkronus seperti GraphQL. Di sini kita menggunakan Ariadne ya. Nah, Ariadne ini library-nya Python untuk membuat sebuah API GraphQL gitu. Nah, mungkin lanjut di bawahnya yaitu ada data dummy-nya. Nah, data dummy-nya ini sendiri itu berasal dari data real-nya kita. Yang pertama paling atas itu ada data realnya Mas Rashid ya dengan 01230002 dan yang di bawah itu ada yang saya sendiri dengan NIM L01230030 gitu. Nah, kemudian yang di bawahnya itu ada untuk memuat skemanya dari file yang schema.graphql gitu. Nah, mungkin kita bisa coba lihat dulu skema GraphQL tuh apa. Nah, ini di sini ada eh, isi dari skema.graphql-nya itu sendiri ya. Nah, itu buat mendefinisikan tipe datanya, itu kan ada namanya itu string, emailnya string, dan yang aktif itu boolean pakainya ya, true atau false gitu. Nah, yang di bawahnya juga ada menentukan operasinya atau query-nya yang bisa dilakukan gitu. Dan balik lagi ke kode yang utamanya, ada di bawahnya itu untuk membuat resolver gitu. Nah, ini jadi kita membuat objek yang namanya query type. Ini akan menampung fungsi resolver di setiap fieldnya di dalam type query. Nah, pada skema yang GraphQL tadi gitu. Nah, di bawahnya itu ada resolvernya untuk beberapa ada untuk dua query ya.
Yang paling atas itu untuk query yang daftar mahasiswa. Nah, itu nanti dia akan mereturn seluruh isi dari dictionary users data gitu. Dalam bentuknya nanti list. Nah, jadi dia akan menampilkan semua data mahasiswa. Datanya kan ada dua, yang datanya Mas Rosid dan data saya sendiri gitu. Nah, yang resolver yang kedua atau query kedua itu ada untuk yang mahasiswa sesuai dengan NIM-nya gitu. Jadi nanti kita bisa cari mahasiswa berdasarkan NIM dan returnnya nanti bisa disesuaikan dari namanya atau emailnya atau yang lain-lain gitu. Nah, kemudian yang di paling bawah itu ada untuk menggabungkan scheme-nya dan juga fungsinya atau eh, query-nya itu nanti hasilnya itu executable scheme yang dijalankan oleh server GraphQL gitu. Nah, yang kemudian di bawahnya itu untuk membuat aplikasi ASCII ya yang dijalankan oleh UVCon gitu. Nah, kemudian yang paling bawah itu untuk menjalankan si servernya dengan Python app.py gitu. Oke, mungkin kita akan menjalankan API-nya terlebih dahulu ya. Nah, oke, di sini kita akan menjalankannya dengan kita pertama masuk ke direktorinya terlebih dahulu. Nah, oke, sebentar. Nah, kita masuk ke direktorinya terlebih dahulu. Kemudian kita pertama-tama itu harus membuat sebuah virtual environment-nya dulu. Nah, karena kita sudah membuat virtual environment, kita tinggal mengaktifkannya dulu. Nah, kita ke direktorinya dan activate. Gitu. Oke, kita sudah masuk ke virtual environment dan kemudian kita akan menjalankan UI-nya dari si GraphQL ini. Nah, tadi sudah dijalankan di port 8000 ya. Nah, ini sudah terlihat di sini ada query-nya. Yang pertama itu untuk get all users ya. Jadi dia akan mereturn semua daftar mahasiswa dari mulai nama, nomor telepon, dan email. Itu statusnya. Oke, kita run. Dan nah ini di sini terlihat semua datanya untuk Rashid dan saya sendiri gitu dan nomor telepon, email dan lain-lain. Nah, mungkin kita akan coba yang untuk single usernya. Nah, nanti kita berdasarkan dari NIM gitu ya. Nah, sebentar. NIM 123 0 3 0. Nah, jika kita run seperti ini, nanti dia akan muncul yang mahasiswa dengan NIM tertentu yang tertulis di situ ya. Ini ditulis L0123 030. Nah, jika kita ingin mereturn hanya nama dan nomor teleponnya saja, maka nah, ini langsung muncul ya nama dan nomor telepon. Oke, mungkin ini saja. Nah, kita beralih ke pengujian lokus. Nah, jadi dari tadi sebenarnya kita sudah merun pengujian lokusnya dan sudah berjalan selama beberapa menit ya dari awal video. Nah, ini terlihat bahwa jumlah RPS dan response time-nya itu cukup stabil ya jika kita lihat berada di kisaran 230 hingga 220-an gitu. Nah, dan juga response time-nya itu untuk yang 95 dan 50% itu cukup stabil dengan perbedaan hanya berkisar 50 gitu. Nah, ini number usernya juga stabil. Oke, mungkin cukup sekian. Nah, oh iya, sebelumnya ini pengujian dilakukan dengan 100 user dengan 10 user per second. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian pada kali ini. Sebelumnya dari rekan saya ingin menyampaikan sesuatu. Baik, mungkin izin menambahkan. Jadi mungkin akan kita bandingkan dengan hasil dari
pengujian di RESTful API yang dulu pernah kita buat. Jadi untuk RESTful API itu dia mungkin terasa lebih ringan ya karena dilihat dari respon time-nya dan RPS-nya. Cuma kalau di GraphQL ini dia respon time-nya lebih tinggi karena ya itu tadi dia berada di sisi server dan juga respon time-nya itu dari 50 sampai 95% itu cenderung stabil. Sedangkan di RESTful itu istilahnya ada gap yang cukup banyak antara 50 sampai 95 untuk RESTful. Jadi kalau di GraphQL ini dia cenderung lebih stabil. Mungkin cukup seperti itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.